Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Silakan dulu pujian dari kaum umum, silakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, berkati hati pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan Roh-Mu, firman-Mu yang hidup ya Tuhan.
Kau berkati pelayanmu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata. Tuhan, syukur terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita alasan untuk hidup hanya untuk Tuhan. Itu menjadi pegangan kita, itu menjadi pengharapan kita. Biarlah itu selalu menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Jangan merasa ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada, selalu dekat dengan kita. Kita mengajak Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada
Terima kasih Tuhan telah mempertemukan kami di minggu malam ini untuk kembali Tuhan menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Di tengah kekacauan dunia, berperang di mana-mana, harga-harga naik Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua ini akan dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami kembali di sini ingin mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Singkirkan semua beban persoalan dalam pikiran kami pada malam hari ini Tuhan. Terobosi setiap hati kami ya Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan pernyataan dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, dan berkati lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama-Mu kami serahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Minggu hari ini saya akan menyampaikan mungkin kelanjutan dari khotbah saya yang sebelumnya. Hari ini khotbah ini berjudul Kasih dan Murka Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai kisah Nabi Yunus, di mana di situ kita mengenal bahwa Tuhan itu kasihnya sungguh luar biasa panjangnya. Tetapi malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Mari kita baca dari kitab Nahum. Ini jarang disampaikan, tetapi saya akan mencoba untuk membuka apa dari maksud kitab Nahum ini ditulis. Kitab ini kurang lebih pendeknya seperti kitab Nabi Yunus kemarin. Kitab Nabi Nahum ini hanya terdiri dari 3 bab. Kita mulai dari bab yang pertama. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Saya minta untuk saudara-saudara baca ayat kedua, dan saya akan lanjutkan baca ayat yang ketiga. Saya mulai. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Tuhan cemburu dan pemalas. Tuhan itu balas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan mendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Amin. Silakan duduk, saudara. Jadi kitab Nabi Nahum ini adalah kelanjutan dari kisah yang disampaikan di dalam Nabi Yunus mengenai hal yang sama, perihal Niniwe. Tetapi antara Nabi Yunus dengan Nabi Nahum ini selisihnya 150 tahun kurang lebih. Sehingga orang-orang yang bertobat, orang-orang Niniwe yang bertobat waktu itu kemungkinan besar sudah tidak ada. Ya, sudah berganti generasi berikutnya karena selisihnya 150 tahun. Dan di sini Nabi Nahum mengingatkan bahwa sebenarnya Tuhan itu panjang sabar. Tetapi celakanya panjang sabarnya itu seringkali dimanfaatkan oleh manusia untuk berdosa, kemudian bersalah, dan kemudian melupakan Tuhan. Di sini diingatkan di kitab Nahum ini bahwa Tuhan itu sebenarnya panjang sabar. Tetapi Tuhan itu Allah yang cemburu juga, Allah yang pembalas. Tuhan itu pembalas penuh kehangatan amarah. Disampaikan di ayat yang kedua ini karena pada saat itu bangsa Asyur, Niniwe itu menguasai Israel sebelah utara. Sehingga kitab Nabi Nahum ini mengingatkan juga kepada bangsa Asyur itu bahwa
hati-hati ya, Tuhan kami ini adalah Tuhan yang bercemburu, membalas, dan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Kemudian lanjut ke Nahum bagian yang kedua, ayat 11. Ini mengingatkan kembali kepada Niniwe itu. Di manakah gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan tenang. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu, dan aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Jadi ini sekali lagi di pasal yang kedua ini Nabi Nahum berusaha untuk memperingatkan lagi kepada Niniwe. Niniwe saat itu, kenapa di sini disebut banyak sekali singa muda, singa pulang pergi, anak singa. Biasanya singa itu menerkam. Saya mencoba menjelaskan ini. Jadi perihal bangsa Asyur ini sampai sekarang itu masih banyak tersisa historinya, terutama disimpan di British Museum di London sana. Saudara-saudara kalau mau buka ada virtual semacam masuk ke museumnya begitu ya, dan ada satu ruangan khusus yang disiapkan perihal Niniwe. Itu luar biasa ya. Nah, yang di koleksi oleh British Museum ini perihal Niniwe itu satu ruangan penuh, bahkan beberapa itu tidak bisa dikoleksi di ruangan yang biasa. Salah satunya adalah yang legendaris dari sebuah kota yang disebut Niniwe ini adalah patung yang didirikan oleh Asurbanipal saat itu raja. Di mana kalau saudara-saudara melihat di situ ada yang namanya lasau. Lasau itu adalah kepalanya adalah manusia, badannya adalah singa, dan punya sayap. Tingginya 4,5 meter satu biji. Beratnya kurang lebih 30 ton. 30 ton, begitu besar, 4,5 meter. Dan bangsa Asyur saat itu menaruh patung itu di dua gerbang utama. Luar biasa, 4,5 meter. Barangnya masih ada tersimpan di British Museum di London, masih hidup sampai sekarang. Nah, menyambung dengan kitab Alkitab, jadi Alkitab ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, bukan dongeng. Ya. Kenapa Nahum pasal kedua ini membahas singa, karena ternyata bangsa Niniwe saat itu saking ganasnya, saking berkuasa, saking powerfulnya, mereka ini menangkap singa-singa tersebut kemudian dimasukkan menjadi binatang peliharaan dan digunakan untuk mereka itu untuk melatih berperang melawan singa-singa. Luar biasa. Maka dari itu salah satu simbol dari pintu gerbangnya adalah mereka membentuk patung yang badannya adalah badan singa setinggi 4,5 meter dan 30 ton. Luar biasa. Dan kalau kita mau telisik lebih dalam, banyak ilmuwan-ilmuwan tersebut yang meneliti mengenai Niniwe ini begitu tercengang juga bahwa ada bangsa ternyata seluar biasa itu, dan ternyata di Niniwe itu juga ada perpustakaan pertama di dunia, di mana sang rajanya ini mengkoleksi kitab-kitab dari berbagai macam peradaban dari bangsa-bangsa yang mereka kalahkan, karena mereka saat itu adalah powerful. Ya, powerfulnya mungkin kalau dunia sekarang ini mungkin itu adalah Amerika saat itu. Bangsa ini begitu besarnya, benar begitu luar biasa. Tetapi sayangnya
tidak bisa menilai bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas diri manusia. Maka masuk ke kitab Nahum 3, hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, tidak henti-hentinya penekanan. Pada saat itu bangsa Asyur ini menaklukkan begitu banyak bangsa, termasuk Israel salah satunya, dikumpulkan semua, ditarik ke Niniwe, disuruh untuk bekerja membangun patung-patung itu salah satunya. Dengar lejit cambuk dan derak-derik roda, dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Nah, kemudian masuk di sini. Diramalkan sama Nabi Nahum ini akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang mereka dengan pedang bernyala-nyala, dengan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Dan betul di letak ekskavasi kotanya saat ini di daerah Israel sana, di pintu gerbangnya ditemukan banyak sekali tulang belulang manusia ada di situ. Jadi ini adalah waktu itu diramalkan oleh Nabi Nahum ketika Niniwe masih percaya, tapi sudah diingatkan oleh Nabi Nahum bahwa kamu akan banyak, tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersambung jatuh pada mayat-mayat. Dan kalau kita baca kitab semuanya akan terlihat nyata bahwa dikasih lagi bahwa pada saat itu Niniwe betul-betul hancur dan tidak bersisa. Kalau peribahasa saat ini rata dengan tanah, maka Niniwe ini lebih parah lagi daripada rata dengan tanah. Dia tenggelam di dalam tanah, hancur berkeping-keping. Bahkan tentara Romawi saat melintas di atasnya tidak sadar bahwa ada peradaban yang begitu besar yang Tuhan lenyapkan. Maka mari saya ajak saudara-saudara untuk melihat seperti apa sih Niniwe itu. Ini salah satunya. Jadi ini adalah identifikasi dari Sanherib kalau di Alkitab dinyatakan, ya. Salah satu yang dibikin oleh mereka saking majunya peradabannya saat itu, bangsa Asyur ini berhasil menciptakan taman-taman di atas istana-istana itu. The Hanging Gardens of the Babylon itu adalah 7 keajaiban dunia, termasuk salah satunya adalah Babel Niniwe. Di sanalah mereka dengan ilmuwan-ilmuwan mereka berhasil menanam tanaman-tanaman di atas istana pada saat itu. Kita tahu bahwa sangat sulit ya menanam tanaman-tanaman, apalagi garden, taman itu di atas gedung-gedung. Jarang sekali, dan itu membutuhkan teknologi yang tinggi. Saat ini membutuhkan mungkin biaya yang juga tinggi. Nah, mari kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah salah satu pemegang dari Niniwe. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah hal yang pada masa saya kecil dulu ada namanya suka main PlayStation gitu, ada Prince of Persia. Mungkin kalau ada saudara-saudara sini yang seumuran dengan saya mungkin ingat. Pada saat itu waktu hype-nya ada di situ karena Prince of Persia 1, 2, 3 dan dikisahkan salah satunya adalah The Hanging Gardens ini, dan di sana itu digambarkan begitu indahnya dengan aqueduct di mana taman-taman ini disirami pakai air yang ditarik dari sungai bisa naik ke atas istana. Luar biasa di zaman itu ya, kurang lebih sekitar 600 sebelum Masehi. Luar biasa. Jadi ini bukan peradaban kecil, ini peradaban yang sangat besar. Kita lanjutkan. Ini adalah peta di mana Niniwe itu. Jadi dia letaknya berdekatan memang dengan Israel saat itu. Jadi posisinya ada di sini. Dia ibu kotanya. Dan ini adalah Israel saat itu. Di mana Israel Utara itu pada akhirnya akan dikuasai oleh bangsa Asyur, kemudian ditarik ke Niniwe.
dan sebagian akan ditarik ke Babel. Itu adalah bangsa yang sama. Kemudian mari saya kembalikan Alkitab kembali ke pasal Yunus pasal 4. Di sini ada pernyataan dari Tuhan bukan ke Nabi Yunus. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh hanya dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Di sini Tuhan sedang mengingatkan kepada Yunus bahwa kamu tidak bertanggung jawab terhadap tumbuhnya taman yang melindungi kamu. Kamu juga tidak menumbuhkannya, tetapi kamu bisa menyayangi tanaman itu. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan dengan ternaknya yang sangat banyak. Di sini bukan berarti Niniwe itu bangsa yang bodoh, ya, bukan. Ini bangsa yang sangat pintar. Ya, di sini maksudnya itu adalah 120.000 orang itu adalah yang dimaksud anak kecil. Ya, kita tahu bahwa kadang anak kecil tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan, betul kan? Semua manusia melewati fase itu. Dan di sini mau menjelaskan bukan bangsa itu adalah bangsa yang bodoh, bukan, tetapi dihitung dari jumlah anak kecilnya aja, jumlahnya 120.000 anak-anak zaman itu, luar biasa. Dan diceritakan juga di kitab Yunus itu pasal yang ketiga bahwa untuk menjelajahi kota itu butuh waktu 3 hari, ya, dari ujung ke ujung. Kita mungkin saat ini kalau bicara Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, ya. Kalau kita jalan dari Pakuan Mall sini, Surabaya Barat, ke Pakuan City di ujungnya timur di situ, mungkin dalam sehari kita berjalan cukup. Ya, bayangkan besarnya Niniwe. Niniwe ini cuma satu kota, ya, di seluruh asur ibu kotanya. Butuh 3 hari seorang manusia berjalan di kota itu. Sedemikian luasnya saat itu dan sedemikian megahnya. Dan kenapa kok Tuhan bilang di pasal yang keempat itu bahwa bagaimana aku tidak sayang? Ya, mari saya tarik kembali ke kitab Kejadian. Oke, ya. Kejadian pasal 9 mengisahkan tentang Nuh dan anak-anaknya. Disinilah awal mulanya. Jadi ketika Tuhan saat itu tahu Adam dan Hawa itu berdosa, kemudian keluar dari Taman Eden, kemudian manusia beranak pinak sedemikian hebatnya, sedemikian besarnya, tetapi tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan hukuman dengan air bah 40 hari 40 malam. Dan yang tersisa saat itu manusia tinggal Nabi Nuh dan 3 orang anaknya dengan 3 orang istri dari anaknya. Ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi saya tidak mau membahas hari ini Sem, Ham, Sem dan Yafet. Sem ini keturunannya, kalau saya bicara mengenai silsilah dari Tuhan Yesus, Sem ini adalah descendant-nya dari Tuhan Yesus Kristus. Saya garis bawahi malam hari ini adalah perkara dari Ham. Ya, Ham adalah bapak Kanaan, yang inilah 3 anak-anak. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Sudah lenyap, tinggal Nabi Nuh dan 3 anaknya. Dan Tuhan berharap mereka dapat menjadi bibit-bibit yang baik. Tapi lihat di sini, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh setelah keluar dari bahtera itu? Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah dia.
dan ia telanjang dalam kemahnya, maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Maksudnya ini dibuat cuti, ya. Maka dengan demikian Nuh menjadi marah, dan kemudian timbullah kalimat kutukan dari seorang Nabi Nuh terhadap keturunannya. Lanjut ke Kejadian pasal 10, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak laki-laki bagi mereka, keturunan Yafet. Kemudian saya lanjut ke keturunan Ham. 10 pasal 10 ayat ke-6. Nah, di sini ya. Keturunan Ham ialah Kus. Oke, saya potong sampai di situ. Keturunan Ham ialah Kus. Lanjut ke pasal 8. Kus memperanakkan Nimrod. Nah, di sinilah jadi Ham punya anak namanya Kus, Kus punya anak namanya Nimrod. Dan Nimrod itu adalah dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dengan demikian masuk ayat yang ke-10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur. Kalau kita lihat Babel ya, pemberdirian menara of Babel, aktornya orang ini juga. Ya, karena dia yang mendirikan Babel. Kita ingat Babel itu terkenal karena apa? Kesetiaannya sama Tuhan? Bukan, pemberontakannya. Dibangun menara yang begitu tingginya sampai mau sampai ke surga, dikatakan orang-orang itu, ya kan? Dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah itulah kota besar. Ya, jadi yang mendirikan kota Niniwe juga orang ini. Dan kalau mau belajar mengenai Nimrod ini sebenarnya panjang juga ceritanya, tetapi Alkitab tidak menceritakan sampai di situ, cukup sampai di sini. Jadi kalau baca kitabnya bangsa Yahudi, ada satu bab di situ yang menceritakan hubungan antara Nimrod dan Esau, kemudian akan dilanjutkan kepada Yakub dan keturunannya. Kita bahas lain kali. Nah, dari seorang Nimrod ini lahirlah Babel, disebut dengan pemberontakan yang luar biasa terhadap Tuhan, kemudian mendirikan lagi Niniwe. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Niniwe itu kota yang sangat besar, agung, megah. Dan kenapa Tuhan bilang Tuhan sayang? Karena yang membuat adalah keturunan dari Nabi Nuh juga. Satu-satunya yang dipandang Tuhan adalah worthy of the all. Semua penduduk bumi saat itu dilenyapkan, yang dianggap worthy adalah Nabi Nuh dan keluarganya saja. Maka dengan demikian saja Tuhan itu bilang kepada Nabi Nuh bahwa aku sayang sama kota ini. Maka dari itu aku suruh kamu untuk datang ke Niniwe, untuk memberikan kepada mereka peringatan supaya mereka bertobat. Dan saat itu ketika diberitakan sama Nabi Nuh, diancam dalam 40 hari sama ya. Ketika waktu itu ini korelasinya, Alkitab itu luar biasa. Semakin dibaca, semakin detail, semakin kita tahu ini luar biasa. Korelasinya itu satu kitab dengan kitab berikutnya itu korelasinya luar biasa. Ini kitab Kejadian dengan kitab Yunus yang hampir mau sampai 3/4 belakang dari perjanjian lama yang sama. Ketika Nabi Yunus, Tuhan menghukum bumi dengan memberikan hujan 40 hari 40 malam.
ketika Nabi Yunus memberikan peringatan kepada bangsa Asyur di Niniwe, dia bilang dalam 40 hari Tuhan akan memurka kalian, bertobat atau tidak kalian. Cuma begitu aja peringatannya. Pada saat Nabi Yunus mengkhotbahkan soal itu, memperingatkan mereka semua bertobat. Tetapi celakanya 150 tahun kemudian, namanya manusia, mereka lupa. Dan disinilah letak masuknya Nabi Nahum itu dan Nabi Zephania di kitab-kitab terakhir di Alkitab. Jadi dari awal kejadian sudah dibahas soal Niniwe, di pertengahan, di akhir. Kalau kita cuma tahu Niniwe ini dari kitab Nabi Yunus, sebenarnya jauh lebih deep lagi Alkitab itu. Dan itu luar biasa. Jadi kisah Niniwe ini kalau dianalogikan itu serupa ya sama kitab hidup manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan menurut bentuk dan rupa Allah. Betul kan? Alkitab dengan jelas dikatakan kejadian sama-sama bahwa Allah menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambar manusia. Jadi Niniwe begitu megah. Kenapa? Karena diciptakan oleh seorang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bisa menciptakan sedemikian hebatnya, tapi lupa siapa penciptanya. Bahkan Tuhan masih mau mengasihi dengan cara memberikan kepada Niniwe seorang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah bentuk kasih dari Tuhan, betul kan? Kalau tidak ada Nabi Yunus, bertobat nggak bangsa Niniwe saat itu? Enggak. Jadi pertobatan bangsa Niniwe, bangsa Asyur saat itu, kota Niniwe itu atas prakarsa siapa? Tuhan, ya kan? Maka dengan demikian Tuhan Yesus ketika diminta tanda oleh bangsa Yahudi, Tuhan Yesus bilang bahwa kamu angkatan yang jahat. Sudah saya mengatakan di khotbah sebelumnya bahwa kamu selalu meminta tanda, tapi yang akan digenapi melalui Tuhan Yesus adalah tanda Nabi Yunus. Ini yang mau diingatkan. Kamu belum nggak belajar dari Niniwe, ya kan? Lenyap kota itu. Kok sekarang kamu meragukan lagi? Bahkan kenapa kok harus dibandingkan sama bangsa Niniwe? Karena bangsa Niniwe di eranya Nabi Yunus itu cuma dikasih peringatan begitu saja sama Nabi Yunus, mereka bertobat. Tetapi celakanya bangsa Yahudi saat itu yang dikhotbahi oleh anak Allah itu sendiri tidak bertobat. Jadi dia berusaha untuk Tuhan Yesus sampaikan, kenapa kok Niniwe lagi yang dibahas? Karena itu dibandingkan bangsa Israel itu dengan bangsa Asyur saat itu. Mereka loh cuma dikhotbahi sama Nabi Yunus bertobat. Tetapi celakalah kamu yang sudah dengar khotbah-khotbah dari Tuhan Yesus anak Allah itu sendiri tidak bertobat. Dan celakanya sampai hari ini loh ya, orang-orang di Israel sana itu banyak yang tidak bertobat, banyak yang tidak percaya akan sama Tuhan, betul kan? Banyak yang masih belum percaya mengenai Tuhan, padahal sudah diberi tanda-tanda itu. Bahkan Allah itu sedemikian baiknya sama manusia sampai dikorbankan seorang anaknya, anak tunggalnya. Tapi celakanya manusia sampai hari ini masih juga tidak tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Di khotbah hari ini memberikan peringatan selain Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya luar biasa, tetapi seringkali kita lupa bahwa ada murka di dalam itu juga yang sanggup akan menghakimi kita juga kalau kita tidak bertobat. Apa yang bisa disampaikan
Kita buka sekarang Matius 7. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Di kitab Matius itu adalah kitab pertama dari Perjanjian Baru. Dalam kalau tadi Kejadian adalah kitab pertamanya, maka kitab Perjanjian Baru ada kitab pertamanya adalah Matius. Ayat pasal ke-7 ayat ke-19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Layaknya ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke? Nah, kemudian diberikan oleh Tuhan Yesus saat itu diberikan nubuatan. Baca baik-baik kalimat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oke? Tapi Matius 7 ayat 23 saya baca ini merinding saudara-saudara. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara-saudara yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Bahkan dikatakan di kitab Nabi Yeremia, aku mengenal kamu sebelum kamu masuk dalam rahim ibumu. Tetapi adalah pilihanmu, wahai manusia, bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berbuat di dalam dunia adalah pilihan sendiri. Kalau kamu memilih untuk keluar dari jalanku, sekalipun kamu adalah orang Kristen tapi tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, maka jangan kaget ketika hari-hari terakhir Tuhan datang. Ya, mungkin hari-hari ini kita berseru Tuhan. Kecelakaannya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Atau mungkin kita tidak berhasil mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang seperti itu. Mungkin Nabi Nuh taat, tetapi Nimrod dan seluruh descendant-nya menjadi orang yang tidak taat. Seperti Niniwe yang saat ditegur Nabi Yunus menjadi taat, tetapi celakanya tidak berhasil mendidik keturunan berikutnya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri ini yang mengingatkannya bahwa jangan sampai, maksudnya Tuhan itu begitu, jangan sampai ya ketika aku kembali lagi ke dunia terus kemudian aku berkata kepada kamu, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripada aku, kamu sekalian membuat kejahatan. Luar biasa, luar biasa. Kalau sampai kita pada hari yang terakhir atau kita sudah meninggal terus kemudian ketika dibangkitkan kemudian Tuhan berkata bahwa aku nggak kenal siapa kamu. Mungkin disebut nama tadi, mohon maaf aku nggak kenal siapa kamu. Kami Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Dan kalau saya pembahasan tadi adalah kitab Kejadian di awal dan kemudian ketika Niniwe dihancurkan di kitab Sefanya itu adalah kitab-kitab terakhir. Mari kita buka kitab-kitab terakhir di Perjanjian Baru. Saya buka Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang 11. Pahami baik-baik, ini adalah slide terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk dari atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Saudara-saudara, kitab kehidupan ini adalah sesuatu hal yang kita cari.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Oke. Berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Jadi apa yang kita lakukan hari lepas hari akan tertulis dalam kitab itu. Dan pada akhirnya nanti apa yang terjadi? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan semua orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut, sekali lagi, adalah perbuatan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ketika dibangkitkan, tidak semua masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi akan terjadi seleksi di situ. Dan seleksi ini ditulis di penglihatan seorang murid Yesus. Ya, ini adalah penglihatan Yohanes pasal 20 ayat 15. Resapi ini baik-baik, saudara-saudara. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara-saudara, kalau kita hari ini mengenal Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan itu panjang setianya. Kalau kita berada di dalam naungan kasih-Nya, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tapi kalau kita keluar dari naungan tersebut, kita memilih dengan perbuatan kita sendiri, dengan akal budi kita sendiri yang diciptakan oleh Tuhan, memilih untuk keluar dari situ, maka Tuhan tidak lagi adalah Allah yang panjang sabar dan penuh dengan kasih setia, tapi Tuhan akan menghukum kita dan melemparkan ke dalam lautan api. Saat ini kembali saya lewat Alkitab ini dari kitab Kejadian, Yunus, Nahum, Zefanya, Matius sampai ke Wahyu, bahasanya tetap sama, dan celakanya manusia tetap sama. Yang dikisahkan di Perjanjian Lama, sebelum Masehi, sesudah Masehi, tetap sama. Akan ada manusia-manusia yang setia kepada Tuhan, tetapi ada dan banyak yang dikisahkan bahwa dilemparkan ke dalam lautan api. Pada malam hari ini saya berusaha untuk menyampaikan ini, bahwa mungkin khotbah saya malam ini bukan tentang berkat, dan banyak orang ingin dengarkan, terutama di saat-saat ini, di mana deru perang ada di mana-mana, harga naik luar biasa, Indonesia digoncang luar biasa, dan bakar minyak luar biasa naiknya hari ini. Itu bukan yang dinubuatkan sama Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa pada masa akhirnya kamu akan dengar deru perang di mana-mana. Apakah keadaan dunia akan menjadi baik? Tidak. Dikatakan bahwa kalau kamu dengar deru perang, itu cuma permulaannya. Di situ akan banyak siksaan, terutama untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara, kehidupan ini mungkin akan jadi semakin berat untuk kita, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang panjang kesabarannya dan kasih setianya sungguh luar biasa. Kalau saudara-saudara mungkin ya pernah dengar saya mungkin tahun lalu, Tuhan ambil satu pekerjaan saya yang mungkin saya sayang, saya kasihi, tetapi kalau detik ini saya bicara, pekerjaan itu tidak pernah kembali ke tangan saya. Ada orang lain yang menjalankannya. Saya sangat sedih waktu itu, tetapi dengan hari ini, di mana bahan bakar minyak ini luar biasa, ya, harga pertama 16.000 baru pertama turbo harganya sudah di atas 20.000 sudah beberapa pekan ini.
justru di situ letaknya saya bersyukur. Kenapa? Karena pekerjaan saya ini letaknya cukup jauh. Jadi saya harus PP kurang lebih, saya kemarin dan Balikpapan ini 100 kilo. Jadi kalau saya harus PP itu 200 kilo. Dengan bensin saat ini, wah, luar biasa. Dan mungkin kalau saya bertahan dengan pekerjaan itu, mungkin saya hari ini yang berteriak, Tuhan lepaskan, dan sanggup. Betul ya? Saudara-saudara menjadi saksi dari kisah itu. Saya bercerita di sini, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya bilang waktu itu kan di sini bahwa saya percaya kalau Tuhan lepaskan dari itu, pasti ada hikmah di belakangnya. Banyak kan? Dengan bensin 20.000, angkatlah mobil seirit-iritnya mungkin 10-12 km per liter. Untuk PP itu butuh mungkin saat ini 400-500 ribu untuk saya sekali datang ke sana. Kalau saya 4 kali datang 2 juta, luar biasa saudara-saudara. Dan itu mungkin yang mau Tuhan tunjukkan bahwa dilepaskan dulu, baru dikasih belakang. Itulah panjang setia. Jadi di setiap kesulitan dalam dunia ini pasti ada hal-hal baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Tetapi kita tidak paham apa makna di balik itu. Apakah saya kemudian berkat saya berkurang? Tidak, saudara-saudara, hebatnya. Ya, hari lepas hari dari awal mungkin saat itu berat awal-awal, tapi cuma awal-awal aja. Sekarang tidak berasa. Karena apa yang saya dapatkan saat ini itu seperti tidak berasa bahwa saya kehilangan suatu pekerjaan yang biasa. Itu adalah maksud dari yang itu panjang, sabar dan kasih setia. Kalau kita berada di dalam naungan, kita taat sama Tuhan. Dan malam hari ini saya memberikan makna mungkin yang bisa saudara terima dan bawa kembali ke rumah. Mari kita kukuhkan saat ini hati dan pikiran kita untuk kembali tetap setia. Apapun dunia ini tidak akan menjadi lebih baik, percayalah, itu sudah ditulis. Bahkan yang menubuhkan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik kalau kita berdoa, tolong Tuhan jadikan dunia ini lebih baik begini. Tidak, itu sudah dinubuatkan, itu akan terjadi. Karena bahkan semakin dalam kita dalam dunia, kita akan semakin menjadi ikut dengan dunia ini. Percayalah saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa ketika saat akhirnya itu datang, kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan pertandingan yang baik. Kita menjadi pemenangnya. Jangan sampai ketika masanya datang nanti Tuhan mengenali kita sebagai orang yang berbeda. Malam hari ini camkan kalimat ini baik-baik. Apakah Tuhan akan mengenali Anda dan membawa Anda masuk ke kerajaan-Nya? Saya nanti musik untuk atau Tuhan berkata, hanyalah kamu daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu, dan melemparkan kamu ke dalam lautan. Amin, amin. Jangan sampai ini terjadi. Maka dengan demikian, para ayah di sini belajar dari kitab Nuh itu juga. Nuh dipandang worthy oleh Tuhan, tetapi celakanya tidak berhasil mendidik anak-anaknya, bahkan menyumpai keturunannya dengan sumpah serapah yang buruk, dan akhirnya hal-hal terburuk itu datang betul. Hari ini kembali mengingatkan kepada bapak-bapak juga di sini. Mari kita didik anak kita menjadi orang-orang yang itu taat dengan Tuhan. Karena contohkan ini untuk ketika generasinya taat, Tuhan selamatkan, bahkan jamin kehidupannya nanti setelah mati akan dibangkitkan dan masuk ke surga. Orang-orang yang saat itu taat oleh Nabi Yunus, tetapi setelahnya lenyap dalam lautan api. Dengan
demikian mari Bapak-bapak di sini kita didik anak-anak kita dan keturunan kita untuk tidak melenceng juga dari ajaran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai membawakan firman intisari dari kehidupan kami di dunia. Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan, bahkan membentuk kami dengan begitu indah sejak kami berada di dalam rahim ibu kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi kami juga mau belajar ya Tuhan malam hari ini bahwa diciptakan menurut rupa dan gambaran-Mu itu saja tentu tidak cukup ya Tuhan, kalau kami tidak berhasil menjaga tutur bahasa kami, lisan bibir kami, perbuatan-perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami memohon kembali kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, ketika di masa-masa terakhir kehidupan kami dan keluarga kami, Engkau tidak mengenali kami dan bahkan menghukum kami masuk ke dalam lautan api ya Tuhan, dan menjadi kematian yang kedua kami tidak mau ya Tuhan Yesus. Kami berjanji ya Tuhan pada malam hari ini, jika ada dosa-dosa yang masih kami lakukan dengan sengaja, padahal kami adalah bangsa-bangsa yang mengenal-Mu ya Tuhan, kami adalah orang-orang Kristen yang mengenal ajaran-ajaran-Mu ya Tuhan, tetapi kami lakukan dosa kami berulang-ulang kembali ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, melalui firman ini kami kembali ya Tuhan bertobat, dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya Tuhan. Dan kami sangat rindu ya Tuhan pertolongan-Mu. Kami rindu ya Tuhan para jemaat-Mu yang ada di GBI Galilea pada malam hari ini Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Didik kami ya Tuhan, dan seluruh keluarga kami dan anak-anak kami ya Tuhan, untuk tetap setia dan selalu turut pada ajaran-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti nama-nama kami, nama-nama anak-anak kami, nama istri kami, nama suami kami, nama cucu-cucu kami ya Tuhan, tertulis di dalam kitab kehidupan. Dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan seluruh doa itu. Haleluya. Amin.
ini. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Anung pimpin kita dalam doa. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau lakukan, Tuhan berikanlah persembahan perpuluhan, ucapan syukur, tatangan, kasih, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan di Begalea berterima kasih pada hambanya Bapak Dr. Teddy yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putra putri, Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, apa yang diusahakannya, yang menjadi pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita ada di tempat ini karena kita sehat ya. Kesehatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita yang sangat besar ya. Oleh sebab itu kita membalasnya dengan kita setia memuji membesarkan nama Tuhan seperti pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, Minggu jam 6 sore ibadah raya, Rabu jam 6 sore ibadah doa, Jumat jam 6 ibadah kaum wanita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, Tuhan memberkati apa yang dirindukan, dirindukan Tuhan pasti memberkati. LCD Sound System Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada saat ini tetap setia, percaya dan yakin bahwa Tuhan
memberkati kita. Jadi payah kita tidak akan sia-sia, pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam ini. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, terbukti pada malam hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam ibadah kami, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau sudah berikan kepada kami pada malam hari ini. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Teji Tuhan. Tuhan memberkati segala apa yang dirindukannya, kesehatannya, pergumulannya. Tuhan terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Kami bersatu sehati Tuhan Yesus menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang tidak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan, kami pasrahkan Ibu Tarman pada malam hari ini yang sakit Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu depan Tuhan boleh bersama-sama kami di tempat ini memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persatukan kami sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah baru Tuhan, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, sehingga mereka Tuhan boleh lulus dengan nilai yang baik dan tepat Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat persembahan persepuluhan sidang jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada-Mu Tuhan. Berdoa buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara Tuhan, demo-demo Tuhan, sehingga kami yang beribadah bisa bebas leluasa Tuhan, seperti pada malam hari ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintah yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, biarlah mereka memimpin negara ini, kota ini, bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditugaskan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pekerja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan seluruh sidang jemaat Tuhan GPI Galilea di tempat ini, dari anak-anak sekolah minggu,
remaja, dewasa, Tuhan Yesus, kaum muda, Bapak, Ibu, kakek, nenek, Tuhan, semuanya tanpa terkecuali, Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan, panjang umur, Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Syukur Tuhan, syukur dan terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Entar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat. Dan Tuhan sudah buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Saat yang indah Bapa, kami menanti berkat yang daripada surga-Mu. Berangkat tangan Maha Kuasa-Mu Tuhan, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.